selamat ketemu lagi sama kakak di kita mau kebaktian sekolah minggu hari ini, hari minggu kedua. Adik-adik mengikuti kebaktian. Nah, adik-adik pastinya kakak senang nih ketemu adik-adik lagi walaupun kita lewat virtual seperti ini. Nah, adik-adik sebelum kita memulai kebaktian seperti biasa adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita mau ucapkan janji anak sekolah minggu. Siap ya? Kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Nah, adik-adik pasti sudah hafal semua dan kakak yakin adik-adik pasti mengucapkannya semua di rumah. Sekarang kita mau angkat satu pujian. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Kita nyanyi satu buah lagu Berani Tampil Beda. Ayo Kak Ayu. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, ambil sikap yang baik, duduk semua, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami hingga kami pada saat ini dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini dalam mengikuti ibadah sekolah minggu secara offline. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita bertemu kembali bersama Inang Bibel Froros Liani Borulumban Tobing. Ayo kita buka Alkitab kita, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 41 sampai dengan ayat 52. Adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, Inang membacakan dan kamu mengikutinya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka.
Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak seperti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Inang bertanya dulu kepada adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah diajak orang tuanya pergi ke luar kota? Ayo, ada? Yang pakai baju orange ya, pernah kemana? Bisa saja ke Medan. Kemana lagi? Ke Tanjung Pinang. Biarpun satu provinsi ya kan, tapi enak tidak kalau diajak orang tuanya pergi ke satu tempat? Pastinya enak. Iya. Siapa yang mau, siapa rindu dengan suasana gereja? Ayo tunjuk tangan. Yang pasti selama hampir mau 2 tahun ya, adik-adik sekolah minggu nggak pernah ke gereja. Rindu tidak? Siapa yang rindu? Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Banyak juga anak sekolah minggu Mahanaim yang rindu. Iya, tapi tahan dulu ya. Tahan dulu. Karena apa? Tunggu selesai dulu COVID-nya. Iya. Terus siapa yang mau diajar atau dididik oleh orang tuanya? Tunjuk tangan. Loh, yang pakai baju putih kok nggak tunjuk tangan ya? Nggak enak ya? Diajari orang tua, dididik orang tuanya. Terlalu banyak aturan ya? Hei, kamu jangan seperti itu, kamu harus belajar, kamu harus makan dulu, kamu harus mandi dulu, kamu harus tidur tepat waktu, jangan main HP mulu. Begitu ya kata orang tuanya di rumah. Ada satu cerita yang mau Inang ceritakan pada pagi hari ini. Satu keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu setia mengikuti ibadah, yang selalu rindu akan firman Tuhan, rindu bertemu dengan Tuhan di bait sucinya. Di hari Paskah, Maria dan Yusuf, orang tua dari Yesus, mengajak Yesus pergi kemana? Ke Yerusalem. Jadi kampungnya Yesus itu di Nazaret. Dari Nazaret mereka ada satu kumpulan, satu rombongan
Karena perayaan Paskah itu setiap tahunnya dirayakan di Yerusalem. Jadi satu rombongan yang dari Nazaret itu berangkat ke Yerusalem. Sesudah sampai di Yerusalem, mereka di sana merayakan Paskah. Tentu sama seperti adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ketika diajak orang tuanya pergi ke suatu tempat, tentu senang hatinya, ya kan? Yesus juga senang hatinya. Sampai di sana mereka bersuka cita merayakan Paskah. Tetapi di suatu saat karena perayaan sudah selesai, mereka akan kembali lagi ke Nazaret. Tahu adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi? Ketika rombongan Yesus yang berangkat dari Nazaret ke Yerusalem, kembali dari Yerusalem ke Nazaret, tiba-tiba Yesus tidak ada di rombongan tersebut. Bapaknya sama ibunya itu Maria dan Yusuf kecarian. Oh, di mana ini? Di mana ini? Loh, anakku kok enggak di situ? Dicari di antara rombongan-rombongan yang mau kembali ke Nazaret, ya kan? Tidak dapat, tidak dijumpai ada Yesus di sana. Sehingga Maria dan Yusuf kembali lagi ke Yerusalem mencari sampai dapat. Ternyata adik-adik sekolah minggu tahu tidak di mana Yesus berada? Ketemunya di bait suci Allah. Dia duduk di sana mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ajaran-ajaran dari alim ulama, dari imam, dari rabi. Yang ketepatan pada saat itu di sana di rumah di bait suci Allah itu mereka mengajar. Kalau ada pertanyaan, ini yang paling hebat ya. Kalau ada pertanyaan dari rabi ataupun dari imam ataupun dari alim ulama, Yesus bisa menjawab loh. Semua orang tercengang. Loh, hebat ya, pintar ya, cerdik ya, bijaksana ya. Itu dia. Semua orang memuji dia. Termasuk ketika Maria dan Yusuf orang tuanya menjumpai Yesus ada di bait suci Allah, mereka pun heran, ya, tercengang kan? Loh, anakku kok pintar? Itu kan? Anakku kok pintar? Tercengang dia. Karena setiap pertanyaan dari rabi tadi, dari imam tadi, dari alim ulama tadi bisa dijawab oleh Yesus. Dengan rasa capek, Maria dan Yusuf menjumpai Yesus. Nak, kok kamu membuat seperti itu kepada kami? Katanya. Kami sudah capek mencarimu kemana-mana. Yesus menjawab, loh, kok mama sama bapak mencari aku? Aku kan ada di bait suci Allah, katanya. Tapi itu pun menyadarkan kepada orang tuanya Yusuf dan Maria bahwasanya orang yang sudah di bait suci Allah itu tidak ada sikap perlakuan atau pikiran yang neko-neko, ya kan? Jauh dari kejahatan, itu dia. Itu yang dikatakan oleh Yesus, tetapi tidak secara langsung. Kamu ngapain mencari aku di bait suci Allah? Aku kan di sini, katanya. Jadi menyadarkan orang tuanya bahwasanya Yesus itu mendengarkan nasihat, mendengarkan didikan, pengajaran tentang firman Tuhan, bahwasanya firman Tuhan itu merupakan yang terpenting bagi
hidup anak-anak sekolah minggu. Itu dia. Sehingga sudah selesai, Yesus menerima pengajaran, menerima didikan, dia tunduk kepada orang tuanya. Mereka kembali ke Nazaret. Jadi yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu pada saat ini, takutlah akan Tuhan. Ya, itu. Dengan menyimpan rasa rindu, bertemu dengan teman di gereja, bertemu dengan Tuhan melalui ibadah kita. Karena COVID, bukan berarti adik-adik sekolah minggu tidak mengikuti kebaktian di rumah. Itu. Nanti ada saatnya. Mungkin tahun depan kita sudah kembali seperti biasa. Adik-adik sekolah minggu berdoa dong. Ya. Supaya dunia ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan itu besar, ya kan? Tuhan itu maha segalanya. Jadi adik-adik sekolah minggu harus berdoa dong. Dengarkan selalu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita. Yang kedua, jangan takut. Kalau kamu berada di gereja, sekalipun orang tuamu tidak ada di sana, yang pastinya banyak orang-orang, termasuk itu guru sekolah minggu, temanmu, ya kan? Ada di sana inang bibelfro, ada di sana inang sintua, amang sintua, ada amang pendeta, ada amang guru huria, ya kan? Ngapain takut di gereja Tuhan? Jadi jangan cengeng. Kalau tidak ada di situ orang tuaku menunggu aku nggak mau ke gereja katanya. Ini Yesus sendiri, ya kan? Dia jauh dari orang tuanya, tetapi dia tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak ribut loh. Dia tidak colek-colek ke sana kemari. Enggak. Dia dengan tekun mendengarkan setiap pengajaran dari rabi. Jadi kalau kita nanti ketemu adik-adik sekolah minggu di gereja, di ibadah kita seperti biasa nantinya. Ini inang lihat dulu ya kan. Kamu bisa tidak tertib. Apa colek sana colek sini, atau nangis sana nangis sini, atau celetuk sana celetuk sini, ya kan? Inang lihat nanti ya. Kita nanti ketemu di ibadah sekolah minggu. Jadi jangan pernah takut datang ke gereja Tuhan, karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita, yang mencintai kita, sama tadi seperti Yesus. Karena dia pintar, karena dia bisa menjawab segala pertanyaan, semua orang tidak hanya tercengang, tetapi semua orang, bagus ya, hebat ya. Jadinya orang yang ada di sekitarnya menyayangi Yesus. Jadi apa namanya? Jadi banyak fansnya, ya kan? Anak sekolah minggu mau nggak banyak fansnya? Jangan gara-gara dia suka apa namanya, bikin keributan, biar banyak fansku. Aku bikin keributan dong katanya. Oh jangan. Iya. Sama seperti Yesus, karena dia pintar, dia pandai, dia berhikmat. Makanya orang lain melihatnya, pintar ya, bagus ya, anak yang baik ya, semua orang menyayangi dia. Jadi adik-adik sekolah minggu pastinya senang dong kalau semua orang menyayangi kamu. Inang saja kalau banyak menyayangi Inang, senang kali. Macam tambah 10 tahun lagi umurnya, ya kan? Itu. Jadi yang ketiga, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ingat, orang tua kita itu sesuai dengan titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Hargai, sayangi, dengarkan nasihatnya, mau diajari, mau dididik oleh orang tua, ya kan?
Karena Yesus mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya, dia jadi tunduk, ya kan? Sekalipun Maria dan Yusuf itu orang tua Yesus secara jasmani. Yesus itu kan anak Allah yang disuruh oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia untuk melepaskan kita dari dosa. Dia saja tunduk, apalagi kita anak mama dan bapak, masa terus melawan, ya kan? Masa terus tidak mau mendengarkan omongan orang tuanya, mendengarkan didikan orang tuanya? Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu, hargai didikan orang tuamu, hargai nasihat orang tuamu. Titik kelima, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Jangan pernah membantah, jangan pernah susah disuruh, ya kan? Nah, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kita pada pasal ke-52, biarlah Yesus semakin besar dan bertambah hikmatnya dan semua orang menyayanginya. Pastinya anak-anak yang selalu mau mendengarkan nasihat orang tuanya, pasti dia berlakunya sopan, berbicaranya sopan, bertindaknya pun hati-hati, selalu mengutamakan takut akan Tuhan, selalu bertanya dalam melakukan segala sesuatu, bukan berarti dia tidak mampu, ya kan? Jadi semua orang pastinya senang dengan anak yang baik. Jadi untuk itu adik-adik kami sekolah minggu, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, bertumbuhlah sesuai dengan rencana Tuhan. Berkembanglah imanmu sesuai dengan kemauan Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan darimu. Karena Tuhan itu cinta anak sekolah minggu. Karena Tuhan itu selalu menginginkan anak-anak sekolah minggu itu hidup dalam sukacita, menjadi berkat bagi setiap orang, mau mendengarkan firman Tuhan dan memakai hidupnya hanya bersekutu dengan firman Tuhan. Itu bisa kita lihat dari ketaatannya, kehormatannya, ketekunannya dalam belajar menerima firman Tuhan melalui orang tuanya. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan pernah takut. Mau selalu belajar mendengarkan Tuhan. Utamakan firman Tuhan dalam hidupmu. Pelajari. Terima hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Jadi kita dalam masa COVID dikuatkan untuk tetap dekat, selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini mengajarkan kami supaya selalu merindukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Menerima pengajaran-Mu, menerima nasihat-Mu, dan mau menerima didikan Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak yang berhikmat, yang berguna di hadapan orang tua kami, di hadapan orang banyak, juga di hadapan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, untuk menyuarakan firman-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sudah dengarkan firman dari Amma. Sekarang kita waktunya persembahan.
Seperti biasa, persembahannya tetap dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan ya. Nah, adik-adik, kita nyanyi dulu satu buah lagu cuim-cuim. Yuk, kayu. Baik, anak-anak sekolah minggu semuanya sudah dikumpulkan ya persembahannya. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita pada hari ini. Kita masih melanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Oleh karena itu, Amang Pendeta menyampaikan selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Nah, adik-adik, kita sudah sampai di acara aktivitas ya. Nah, aktivitas pertama itu dari Horong 1 ya. Horong 1 ada kakak Priska, ada kakak Cherry, selalu ada kakak Nia dan ada kakak Debbie. Nah, tugasnya tara. Nah, adik-adik sudah lihat kan ya? Nah, adik-adik nanti boleh mewarnai sebebas mungkin.
yang kakak nilai itu karyanya adik-adik sekarang nggak kakak tentuin, boleh diwarna pakai pensil warna, boleh pakai krayon atau pakai spidol juga boleh, atau nggak kakak aku mau ditempel kolase juga boleh. Hari ini adik-adik boleh bebas karyanya, terserah adik-adik ya. Nanti dikumpulkan ke grup kelasnya masing-masing. Kakak tunggu kalau kelasnya Batita sampai jam 8 malam ya. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas horor 2, kita mau nyanyi dulu satu buah lagu Allah itu baik. Adik-adiknya masih boleh bantu berdiri ya. Yuk kayu. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak aktivitas Horong 2 kelasnya kakak Christine, kakak dan Bang Salomo dan kakak Afri. Hari ini aktivitas kita menjawab pertanyaan yang ada di sini ya adik-adik. Nah, nanti jawabannya ada di jalan untuk menuju Yesus. Aktivitasnya nanti kakak kirim di WA group dan hasilnya dikirim ke kakak sampai jam 7 malam ya adik-adik. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau masuk ke Horong 3. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu buah lagu Tanganku. Adik-adiknya boleh bangkit berdiri lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Baik adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Widya di Horong 3 anak-anak kelas besar. Hari ini adalah aktivitasnya menggambar animasi Tuhan Yesus. Kalau adik-adik bisa menggambar, boleh download di Google juga nggak apa-apa. Terus kalau bisa juga diwarnain ya. Untuk adik-adik kelas besar, kalau sudah selesai aktivitasnya boleh di-share ke grupnya masing-masing. Kakak tunggu sampai hari Minggu atau hari Senin ya biar di-share. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu. Dadah. Ya, nah adik-adik, kita semua sudah kebaktian sekolah minggu nih hari ini. Kakak Priska, terus Kakak Widya,
Lalu Kak Wiwin. kita semua mau ngingetin adik-adik untuk tetap jaga protokol kesehatan. Yang pertama apa Kak Widya? Cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga Kak Wiwin? Menjaga jarak. Nah, adik-adik tetap ya jaga kesehatan sampai nanti kita bisa ketemu lagi untuk ke gereja bertemu ya secara langsung. Kakak ucapkan untuk adik-adik semua, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.